Baik, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kami temani Anda kembali di Ngobras Ngobrol bareng komunitas edisi hari Selasa 27 Februari 2024. Dan acara ini selain bisa Anda dengarkan di 104,2 MHz, juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau juga streaming kami di www.rri.co.id. Juga bisa disaksikan melalui Facebook Pro 1 Pontianak. Kami live sampai nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, Anda bisa bergabung di via telepon 734-987 atau juga WhatsApp kami 0811-570-1042 atau melalui kolom komentar Facebook Pro 1 Pontianak pendengar. Dan malam hari ini yang istimewa untuk acara Ngobras, kami kehadiran tamu dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat. Sudah hadir langsung Kepala BNNP Kalimantan Barat, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Sumirat Wianto MSI. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih, ini malam-malam sudah bersedia hadir ya. Sama-sama. Waktu istirahat sebenarnya ya Pak ya? Belum. Oh belum. Seperti kita mungkin sampai pukul 24 nih siaran juga ya. Rata-rata tidur di 24 lah. Waduh, sama seperti penyiar RRI berarti ya. Sampai kita tutup siaran. Nah, kemudian juga sudah hadir teman-teman kita dari komunitas Yayasan Gerata Sambas begitu ya. Sudah ada Bang Rian Setiawan. Bang Rian, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Bang Rian lagi bertengkar ya sama mic-nya ya, jauh banget. Agak canggung sih, Pak. Agak canggung. Malam dari kampung, Pak. Orang Sambas be Iya, gitu Pak. ya. Sambas. Boleh nih ajarkan nih Pak Brigjen ya bahasa Sambas ya. Oke, kemudian juga Bang Ade Umar Dhani. Mohon maaf ya. Boleh perkenalkan mungkin silakan. Juga jangan marahan nih sama mic-nya, boleh lebih dekat lagi. Siap. Pada takut kayaknya sama mic ya. Saya kebetulan pembina dari Yayasan Geratak Ya, dan juga Yayasan Hizbul Barokah Al-Baghdadi. Iya. Kalau nama sih Asep Sapri. Asep Sapri ya. Sunda. Iya. Oh, Sunda dan Sambas bertemu di sini. Memang Indonesia banget ini Kalimantan Barat ya. Nah, tadi sempat ngobrol juga sebelum kita on air ini pendengar bahwa sekarang BNNP Kalbar ini ada program memberikan pelatihan yaitu otomotif ya, Pak ya. Betul sekali. Oke. Nah, kenapa atau sejak kapan dimulainya pelatihan ini? Jadi kalau kita bicara masalah kecanduan narkotika, Iya. setelah teman-teman para pecandu ini kita rehabilitasi. Jadi di BNN sendiri ada program rehabilitasi yang gratis. Iya. Program rehabilitasi gratis, baik itu rawat jalan maupun rawat inap. Untuk rawat jalan bisa langsung ke Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Kabupaten Kota, sedangkan rawat inap harus di Jakarta, Batam, Medan, Lampung, Makassar ataupun di Samarinda. Nah, BNN di sini layanan gratis ini sampai dia pulih kembali. Hanya memang untuk transportasi ke kantor BNN atau tempat rehabilitasi BNN itu harus masing-masing atau ada yang membiayai lah. Iya, tapi ada pendampingannya Betul, ya. ada pendampingannya. Dan saat ini setelah melaksanakan rehabilitasi ada program yang namanya pasca rehabilitasi. Sampai terakhir nanti pendampingan diharapkan teman-teman ini bisa melaksanakan fungsi sosialnya kembali, menjadi manusia seutuhnya kembali. Nah, di dalam melaksanakan inilah kita harus bisa membuat mereka bisa produktif, aktif, inovatif, dan juga memiliki semangat motivasi untuk bisa berjuang berperang dengan dirinya sendiri dan juga dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalau dengan dirinya sendiri, paling tidak dia harus berjuang bagaimana untuk bisa hidup lebih baik lagi, memiliki semangat yang lebih baik lagi. Untuk dengan sekitar, harapan kami tidak memunculkan yang namanya stigma. Nah, ini menjadi poin tersendiri karena dengan adanya stigma, masyarakat itu mantan pecandu, hati-hati dan sebagainya. Nah, disinilah kita coba bagaimana kita tunjukkan bahwasannya dengan berbagai langkah yang ada, mulai rehabilitasi sampai pasca dan pendampingan ini, teman-teman yang rehabilitasi bisa menunjukkan bahwasannya beliau bisa memiliki fungsi sosial yang luar biasa. Di sini salah satunya adalah kita lakukan vokasional, kegiatan-kegiatan vokasional, yaitu dengan berbagai macam pelatihan. Jadi berbagai macam macam pelatihan. Ada pelatihan komputer, ada pelatihan bahasa Inggris, ada bagaimana sesuai dengan kemampuan dan keinginan. Oh, berarti hobinya dia bukan apa? BNN yang memilihkan gitu ya? Tidak, hobinya apa?
Lah saat ini di Kalimantan Barat ini selama 7 hari kami bekerja sama dengan Yayasan Astra Honda Motor. Di sini kita melaksanakan pelatihan otomotif. Mereka dilatih bagaimana cara bisa memperbaiki, mungkin mulai yang sederhana, muka karburator, bersihin busi, yang sederhana, sampai dia bisa memperbaiki nanti kendaraan bermotor, mulai dari yang mungkin kendaraan manual sampai kendaraan yang sekarang ini ramai kan matic lah gitu. Betul. Itu kita dilatihkan di sana, dan di sini kita melaksanakan kerjasama ini selain dengan Astra, tempatnya saat ini kerjasama dengan dinas Disnaker Trans, yaitu dengan BLK yang ada di Pontianak ini. Mereka selama 7 hari akan menginap di sana 24 jam full, tidak boleh dikunjungi, tidak boleh. Jadi supaya mereka benar-benar fokus dan konsentrasi pada pelatihan yang ada. Mereka mulai jam 5:30 setelah sholat kita ajak untuk berolahraga. Kemudian kita ajak habis itu sarapan dan sebagainya, bersih-bersih diri dan bersih-bersih kamar, kemudian baru makan, baru di kelas mereka full. Mereka meninggalkan handphone, meninggalkan semuanya mereka tinggalkan. Jadi harapannya 7 hari full ini bisa memberikan nanti, kalau mereka memang bagus, itu teman-teman dari Astra juga menjanjikan, Yayasan Astra Honda Motor ini menjanjikan mereka akan bisa ikut magang. Magang untuk lebih mendalami lagi terkait dengan servis ataupun pelatihan otomotif ini. Nanti mungkin juga kalau memang dari magang itu nilainya kompetitif, bagus, mereka juga bisa bekerja harapannya bekerja di Yayasan Astra Honda Motor yang ada di Kalimantan Barat ini. Kemarin kita diskusi dengan teman-teman Astra, memang harus kompetitif bersaing dengan masyarakat atau mereka-mereka yang saat ini bukan yang sebagai pecandu. Iya, benar. Karena memang namanya bekerja kan harus kompetitif. Betul. Dan itu kita kawal terus bersama-sama dengan ada tim dari yayasan yang ada di Kalimantan Barat ini, ada Al Hijrah, ada Yayasan Gratak dan Misbahul Barokah dan lain, semuanya kita bersama-sama. Intinya bersatu padu dengan berbagai stakeholder yang ada, mulai pemerintah daerah, swasta maupun tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya untuk bisa bersama-sama merangkul, memberikan kasih sayang kepada para pecandu ini, bukan memukul atau memberikan sifat-sifat yang menjauhkan mereka, memberikan stigma tadi dari masyarakat yang ada. Itu yang sekarang sedang kita lakukan, dan mudah-mudahan ini menjadi langkah awal bagi para teman-teman pecandu yang sudah melaksanakan rehabilitasi bisa pulih kembali. Yayasan Gerata sudah melaksanakan berbagai macam hal. Misbahul Barokah juga sudah melaksanakan banyak sekali, mulai berternak lebah, bertanam jambu, kemudian di sini ada menanam rumput laut, ada membuat limbah plastik, banyak sekali yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sini. Nah, di sini harapannya benar-benar kehidupan saudara-saudara kita, mereka saudara kita lah. Betul. Kita harus sesama manusia juga, mereka sama saudara seperti kita ya. Yang harus kayak kasih mereka kesempatan kedua ya Pak ya. Ya, itulah. Baik. Nah, dan alhamdulillah memang kalau kita lihat ternyata banyak pihak yang peduli, termasuk teman-teman yang hadir di sini, anggota komunitas, untuk merangkul mereka. Jadi mereka tuh kayak ngerasa begitu keluar saya tidak sendiri. Tidak sendiri. Gitu ya. Dan mereka memang kita beri kesempatan sesuai dengan pilihan mereka. Apakah mereka request itu Pak? Ya, jadi kalau kami lihat kemarin kami datang langsung ke Yayasan Geratak di Sambas, itu mereka yang ngotak-atik motor itu kan. Nah, ini ada bakat nih gitu. Berapa orang? Seperti kemarin kan dari Yayasan Astra Honda Motor juga menanyakan apa yang diinginkan, impian apa yang pertama kali saat ini diinginkan dari masing-masing peserta yang hadir. Ada yang impiannya ingin membahagiakan orang tua, mendapatkan macam-macam lah. Iya. Nah, impian itu haru banget ya dengernya. Kita diajarkan juga bagaimana untuk meraih impian. Harus breakdown dulu kalau bahasa kita kan.
sisir dulu, mulai mungkin langkah awal kita apa, langkah kedua apa, tiga apa, dan seterusnya. Ini kita ajarkan kepada mereka. Sampai tadi hari ini sudah mulai melatih benar-benar terkait dengan otomotif yang memang konsen pada pelatihan kita selama 7 hari ini sampai tanggal 2 Maret kemarin dibuka oleh Pak PJ Gubernur yang diwakili oleh Pak Asisten Staf Ahli Gubernur bidang sosial dan sumber daya manusia, karena memang pas juga Indonesia saat ini kan ingin mewujudkan Indonesia emas tahun 2045, sehingga teman-teman kita ini yang saat ini menjadi usia emas, ya harusnya nanti beliau-beliau ini juga menduduki tempat-tempat yang memang emas di tahun 2045 nanti, sehingga betul-betul menjadi pejuang-pejuang Indonesia di tahun 2045 nanti. Meskipun saat ini beliau masih dalam kondisi yang pernah tenggelam. Ayo kita balik lagi. Dan ini adalah memang harus dimanfaatkan mereka sebaik mungkin ya Pak ya. Banyak pihak yang bekerja sama untuk memberikan kesempatan kepada mereka memperbaiki kesalahan kalau bisa dikatakan gitu yang sebelum sudah mereka lakukan gitu. Jadi ini harus benar-benar dimanfaatkan. Bagaimana Bapak melihat respons mereka begitu? Kemarin memang pada saat awal saya memberikan hari Minggu itu, kita begitu datang jam 1 sampai jam 3 masuk, setengah 4 atau jam 4 saya mulai mengisi. Itu pertama masih bingung-bingung. Terus kita ajak ngobrol biasa lah, kita kasih ini mulai. Yang tadi saya lihat mulai ngantuk-ngantuk, begitu saya ngomong kok nggak ada yang ngantuk. Ini kan berarti beliau-beliau ini, teman-teman ini semangatnya ada. Nah, ini poin yang pertama kan, semangatnya harus ada. Betul. Kalau di kelas aja sudah ngantuk. Kalau nggak dari diri mereka, siapa lagi begitu yang mendorong ya? Ya, kita hanya bisa beri motivasi supaya nanti di dalam kelas dan lain sebagainya, karena sehari itu paling tidak dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 sore itu full kelas. Hanya diselingi isoma ataupun istirahat seperempat jam. Teori dan praktek juga pastinya. Ya, teori dan praktek. Malam hari mereka masih mendapatkan semacam motivasi dan juga mendapatkan malam hari itu terkait dengan bagaimana tadi yang disampaikan, pengembangan bisnisnya ke depan seperti apa. Oh, betul. Contohnya sudah ada yang mulai, Pak, saya nanti akan membuat bengkel di pulau ini. Wah, cocok. Udah dicita-cita sampai ke sana gitu ya. Karena gini, kalau mereka bersaing di kota, di Pontianak ini, bengkel banyak sekali. Betul, satu jalan bengkel udah berjejer-jejer ya. Bengkel banyak sekali. Nah, di situ kemarin dari teman Yayasan Astra Honda Motor, kalau bisa mulailah dari yang di pelosok, mungkin di tempat tinggalnya, mulailah dari rumahnya. Dari rumah kemudian memperbaiki yang kecil-kecil, begitu dapat namanya, dapat segala macam. Kalau sudah orang kenal dengan namanya dia, itu kan akan booming dengan sendirinya. Nah, booming inilah nanti pasti akan banyak fasilitas yang bisa akan support kepada mereka. Mungkin fasilitas dari perbankan, mungkin adalah temennya, lu pinter, gua punya modal, lu yang kerja, gua modalnya dari gua. Nah, itu kan juga macam-macam lah. Pasti macam-macam nanti, kalau yang pasti itu kita bangkitkan semangat mereka untuk bisa hidup sebagaimana manusia seutuhnya tadi. Bagaimana sebagai makhluk sosial, ya kehidupan sosialnya harus kita tata juga. Kembali ke masyarakat, mereka tuh bisa berdaya guna gitu ya Pak ya. Oke, bisa bermanfaat bahkan untuk yang lainnya. Siapa tahu bisa ngajarin yang lain justru ya. Nah, itu. Bagi-bagi ilmu. Yang pasti itu gratis loh. Nah, itu 7 hari itu gratis loh. Kalau misalnya bayar, kita kursus itu sudah berapa begitu ya? Itu gratis, saat ini kita latih 30 orang. Apa Pak? Mungkin ada sertifikat, mungkin karena orang tidak bisa kita pungkiri bahwa orang tuh kalau misalnya nunjukin sertifikat legalnya begitu ya, itu orang lebih percaya gitu. Yang pasti nanti akan ada yang tahap pertama bukan sertifikat. Tahap pertama adalah piagam. Piagam telah mengikuti pelatihan otomotif kerjasama antara BNN Yayasan Astra Honda Motor dan juga dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat. Nanti setelah itu ada yang namanya uji kompetensi atau uji sertifikasi. Nah, dan mereka sudah di luar, berarti uji sertifikasi baru itu mendapatkan yang namanya sertifikat lulus atau mendapatkan nilai berapa lah gitu. Ini kan namanya supaya dia terjun ke masyarakat tuh ada kepercayaan masyarakat terhadap mereka, bahwa bukan sekedar saya udah pernah ikut pelatihan ini loh buktinya gitu. Ya, begitu sudah pelatihan mungkin di rumah mulai belajar tadi yang ada di Yayasan Geratak ini, mulai betul-betul telaten ataupun dengan tekun sekali memperbaiki dan sebagainya, apalagi bisa membuat di luar, nanti ikut
uji kompetensinya. Nah, begitu ikut uji kompetensinya lulus ya beliau mendapatkan sertifikat. Dengan sertifikat ini kan bisa membuat ya artinya kepercayaan masyarakat dan orang memperbaiki sesuatu kan sertifikatnya ada, ininya ada. Jatuhnya tuh sudah jadi seorang profesional ya Pak. Jadinya profesional dengan sertifikat yang ada, betul. Sesuai dengan kompetensi yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki. Iya. Itu kan kalau otomotif identiknya dengan laki-laki. Kalau yang perempuan bagaimana Pak? Kalau kami di BNN perempuan itu juga ada yang direhabilitasi, mulai dari ada yang menanam jamur, ada yang berkebun, macam-macam. Semuanya kita ajarkan, termasuk komputer dan lain sebagainya. Kalau kita bicara di tempat rehabilitasi BNN di Lido itu banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diberikan sampai menjahit apapun. Kemudian berkreasi. Kalau kemarin di Kalimantan Tengah saya mengajarkan membuat tenun batik. Bukan batik, ini apa namanya? Tadi anyaman. Anyaman dari tanaman purun yang tidak purun itu tanaman liar di hutan sana, di hutan yang berair. Itu diambil, dimanfaatkan, dijadikan anyaman, bide, semacam bide. Dan itu sudah sampai di Oman sekarang. Sudah sampai ke luar negeri. Sampai ke luar negeri. Jadi tadinya kawasan masyarakat yang di sana itu merupakan kawasan wilayah rawan terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Saat ini wilayahnya bisa jadi desa wisata. Kemudian masyarakatnya menjual kerajinan tangan dari purun buat tempat tisu, tempat ini minuman, macam-macam lah dia buat tikar, buat apa sampai buat topi, buat tas. Dan itu bisa sampai ke luar negeri kan satu hal yang luar biasa, dan peredaran penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut juga terlihat berkurang. Dan inilah yang harapannya dengan seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ini mau bersatu padu, bahu-membahu bekerja sama untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan berbagai kemampuan yang mereka miliki. Kita tidak bisa semuanya sama, tidak. Ya, betul. Seperti Yayasan Astra, kemampuannya adalah melatih otomotif. Mungkin kemarin saya bertemu juga dengan beberapa teman-teman yang di sawit, mereka akan melatih terkait dengan pekerjaan di sawit. Bahkan saya pernah ketemu dengan yang memilih terkait dengan pupuk. Itu juga melatih bagaimana mungkin membuat pupuk atau mencampur, mengoplos ini kan perlu keahlian juga perlu keahlian, nggak bisa kita kebanyakan nggak jadi pupuknya malah mati semua. Okay. Itu saya berharap di sini nanti di Kalimantan Barat ini selain pemerintah juga pihak swasta yang ada di Kalimantan Barat ini bisa ikut bersatu padu dan bahu-membahu melatih teman-teman yang ingin memiliki kehidupan keduanya tadi. Betul, tidak hanya mengharapkan BNN, teman-teman komunitas begitu ya, tapi ternyata dan syukurnya memang sudah banyak pihak yang peduli juga ya Pak ya. Iya, itu yang harapan kita semakin banyak lagi lah. Iya, karena ini sudah menjadi permasalahan kita bersama, tidak bisa tidak peduli lagi. Karena Betul. siapapun bisa kena begitu ya. Apalagi Kalimantan Barat ancamannya banyak, itu banyak daerah-daerah. Yang harus kita ingat adalah satu, kita berbuat untuk teman-teman, untuk saudara kita, untuk anak-anak, untuk adik kita ini, kita hanya berbuat ini harus ingat supaya anak kita sendiri, darah daging kita, cucu kita, cicit kita, itu tidak terjerat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Karena saya selalu bilang, tidak ada satupun orang yang bisa yakin anaknya, cucunya, cicitnya tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Sehingga kita harus berbuat. Dengan kita berbuat minimal mengurangi peredaran penyalahgunaan, dan insya Allah mudah-mudahan anak kita juga tidak terjerat. Ya, amin. Itu yang menjadi ini saya. Contoh saya di Kalimantan Barat jalan kemana-mana dan sebagainya, saya selalu sampaikan, saya berbuat ini bukan apa-apa. Saya tidak pernah tahu anak saya berteman dengan siapa, anak saya bersekolah dengan siapa, kuliah dengan siapa, pacaran dengan siapa, menikah dengan siapa. Mudah-mudahan insya Allah bukan orang-orang yang terlibat dengan narkotika. Misalkan ketemu orang Kalimantan Barat, ya bukan orang yang bersentuhan dengan narkotika. Seperti beliau dari Purwakarta tadi. Pelatih. Jauh-jauh hari ini semua ya. Indonesia lagi gabung di sini gitu ya. Dan ini memang harus dimanfaatkan mereka sebaik mungkin, kesempatan-kesempatan yang sudah diberikan untuk mereka, bahwa
kita inginnya mereka setelah keluar bisa menjadi seseorang yang justru tadi ya, apalagi yang sudah berhasil itu jadi motivasi untuk mereka kan Pak ya? Betul. Saya punya teman itu sebagai pecandu semua narkotika sudah pernah dicoba. Waduh, Beliau 12 tahun sebagai pemakai, bahkan sempat diusir oleh keluarganya dari rumah. Beliau menjadi gelandangan, makan di tempat sampah, ditemukan oleh komunitas, direhabilitasi, masuk ke BNN, kemudian diajari membuat kue. Laki-laki nih, membuat kue sama istrinya akhirnya membuat kue. Jualan kue, sekarang beliau bisa menyelesaikan S1, sudah bisa menyelesaikan S2-nya. Luar biasa ya. Itu yang harus kita, Gitu. kuenya laku, S2-nya selesai juga. Dan teman-teman yang mungkin masih direhab bisa melihat nih mereka bisa sukses juga setelah betul. ini. Jadi ada harapan gitu untuk Iya, mereka ya. Iya. Jadi jangan terus kecil hati, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Enggak. Iya. Datanglah ke BNN. BNN tidak pernah akan memenjarakan mereka yang sukarela datang untuk minta direhabilitasi. Kalau takut ke BNN bisa ke Geratak, bisa ke Misbahul Barokah, bisa ke rumah sakit, bisa kemana-mana ya. Paling enggak kalau mereka ke tempat rehab itu seperti sudah ada niat mereka untuk berubah berarti ya Pak. Iya. Satu langkah mereka begitu. Walaupun jalannya masih panjang begitu. Memang niat itu yang utama. Iya, dari dirinya ya. Iya. Oke. Nah, ini kita sudah kedatangan Bang Asep, Akang berarti ya. AA ya. Iya, Bang Asep aja lah karena di Pontianak ya. Bang Asep dan juga Bang Rian ini yang memang mereka terlibat tadi untuk mengajak teman-teman supaya punya keterampilan, bisa diterima nanti di lingkungannya. Kenapa begitu mau melakukan hal ini? Kan kita sebenarnya sebagai individu mengurus hidup kita saja kadang-kadang sudah penuh ini ya, permasalahan dan lain sebagainya. Kenapa tertarik begitu untuk mengajak teman-teman supaya punya punya kemampuan, keahlian setelah ini? Mungkin Bang Asep dulu. Nggak cocok ya Bang Asep? Mungkin karena banyak teman-teman saya yang akrab dulu terus menjadi korban. Oh, Jadi kita merasa prihatin. Wah, ini gua harus bikin sesuatu nih. Jangan sampai orang-orang lain, teman-temannya yang lain tuh kena seperti ini. Tuh. Dan akhirnya saya pun bertemu dengan Bang Rian tuh nggak sengaja karena kita di komunitas mobil dulu tuh ngobrol-ngobrol. Saya tuh punya cita-cita pengen bikin rehabilitasi yang gratis, saya bilang. Luar biasa ya cita-citanya ya. Oh sama dong, Wan. Ya udah kita bikin lah, kita bikin. Iya, Beliau kebetulan dari pernah program dari BNN gitu kan. Kalau saya lebih cenderung kepada spiritualnya, gitu kan dengan beliau program dari BNN-nya, kalau saya lebih cenderung kepada spiritualnya, karena latar belakang dari pondokan dengan di pemahaman agama yang diperkuat gitu kan. Ya alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang sudah masuk, sekarang malah justru ngisi khutbah Jumat, bahkan ada beberapa yang jadi ustadz gitu kan, dalam pendidikan yang dari program beliau dilemparkan kepada saya, dididik spiritualnya, ya akhirnya jadi ustadz, jadi bisa ngisi khutbah Jumat di mana-mana seperti itu. Iya. Karena sisi batiniahnya sebenarnya yang perlu diisi juga ya. Betul. Sebagai bentuk program lanjutan pasca rehab. Apa sih biasanya Bang Asep yang mereka sampaikan begitu pada saat ini, kalau di sisi batinnya berarti lebih banyak ini ya, sharingnya gitu ya. Apa biasanya yang mereka sampaikan? Biasanya mereka itu semuanya ini ingin menjadi orang baik. Sebenarnya ya. Sebenarnya semua manusia ingin jadi orang baik. Iya. Cuman mungkin seperti apa sih Salah caranya langkah, ya. seperti itu. Oke, baik ya. Dan apa mungkin sejauh ini yang mereka rasakan setelah mungkin komunikasi, ngobrol, batinnya sudah lebih terisi, itu tujuan hidup mereka sudah ada atau apa biasanya yang disampaikan ini? Tujuannya luar biasa, maka mereka ingin mengajak teman-teman yang masih untuk ikut lagi gitu. Yuk ikut kami untuk direhab itu, untuk bisa berubah. Bahkan dari beberapa teman yang sudah berhasil direhab, yang sudah boleh dikatakan sudah mulai dilihat lah oleh masyarakat menjadi lebih baik, itu justru mengajak teman-teman yang lain, yuk kita direhab seperti itu. Ada apa? Tantangan kan pasti ada ya. Oh, tantangan pasti ada. Tak segampang itu kalau lagu gitu ya. Itu gimana caranya? Strateginya gitu loh. Kalau tantangan paling kita kendala di biaya aja rata-rata gitu kan. Karena kan kita Pak, gratis. biaya Pak. Kalau biaya saya juga tidak bisa membantu banyak ya. Oh iya, berarti Karena kita gratis kan ya. Iya, support berarti.
Ya. Kalau teman-teman yang lain sejauh ini sudah aktif berapa banyak ini kalau kita boleh tahu di yayasan ini? Kalau Banyak ya. untuk relawan itu dari seluruh Kalbar 200-an sampai 300-an orang, Mbak. Relawan sekalbar. Itu apakah mereka yang sebelumnya pernah terlibat narkoba, rehab, atau Iya. benar-benar pure relawan Itu dari pure luar ya? masyarakat yang peduli. Oh. Jadi baik. mereka itu kita bikinkan kalau di BNI kan ada namanya program IBM, Heeh. intervensi berbasis masyarakat. Nah, Iya. kita juga ada tuh di yayasan. Kita pasang orang di setiap kecamatan minimal 1 orang Iya. untuk menjadi agen. Jadi ketika ada aduan, masyarakat butuh bantuan, butuh informasi, agen Iya. itu yang menyampaikan, ini Iya. ada rehab gratis, nggak perlu yang berbayar. Kayak gitu. Iya. Sejauh mana masyarakat sudah mengetahui? Sejauh ini, alhamdulillah Mbak, dibanding dengan saya ini kan kita sedikit Mbak ya. Saya ini kan mantan pelaku, mantan pengguna, mantan orang yang banyak mensengsarakan generasi lah. Nah, 2007 saya menjadi pengguna dengan bermacam-macam problema. Iya. Setelah saya menjalani apa ya, perjalanan pemulihan, kalau istilahnya kami dalam rehabilitasi dalam perjalanan pemulihan. Apa kesadaran sendiri atau? Dipaksa, Mbak. Dipaksa. Jadi awalnya saya ngamuk Dipaksa oleh BNN. Dipaksa, Mbak. Awalnya kita terpaksa, Mbak. Dipaksa. ya. Beliau ini salah satu produk unggulan dari BNN. Waduh, harus dikembangbiakan ya. Oke. Awalnya masuk rehabilitasi dipaksa. Iya, Setelah dipaksa saya diberikan pemahaman dalam rehabilitasi. Saya bingung, Mbak, di situ. Iya. Kok bisa otak saya dicuci gitu. Awalnya saya menomorsatukan narkoba, Mbak. Iya. Apapun itu harus narkoba. Tapi ketika saya masuk rehabilitasi diberikan pemahaman, diberikan dampak buruknya apa. Iya. Jadi di situ saya bisa berpikir sendiri. Oh iya, lebih banyak yang negatifnya dibanding positifnya ke saya. Nah, di situ saya kemudian ditawarin lagi, mau nggak disekolahin lagi gitu. Sekolah apa? Saya bilang, kan Iya. saya kan pecandu nih, Mbak. Iya. Pecandu narkoba, bisa apa ya kan? Iya. BNN Nah, itu menawarkan. pikiran-pikiran seperti itu yang memang Iya. apa hinggap di diri mereka gitu ya, Iya. Pak ya. Iya. Jadi kami Mau jadi kadang- apa kita gitu. Kadang berkecil hati juga, tapi di situ BNN hadir. Ini ada kurikulum UTC namanya. Untuk kalian bisa membantu pecandu lain juga. Kami diberdayakan oleh BNN. Oh gitu. Nah, selama ini itu yang kami terapkan, yang dibantu oleh BNN melalui UTC, ada pelatihan-pelatihan macam-macam ke Jakarta. Yang awalnya saya nggak pernah keluar negeri, jadi keluar negeri, Mbak. Sudah keluar negeri. Sudah sampai ke Vietnam, alhamdulillah. Luar biasa. Ya. Dan tahun lalu saya alhamdulillah lulus ICAP 1, Mbak. ICAP 1 itu Apa itu? sertifikasi internasional untuk penanganan pecandu narkoba. Wah, sudah sejauh itu Anda melangkah ya Alhamdulillah, ternyata Mbak. ya. Apa prosesnya berapa lama tuh, Bang Rian? Saya jadi pecandu sejak 2007. 2014 saya di rehabilitasi di Wisma Siris ini, Sungai Bangkong. Oh ya. 2014 sampai 2015 itu saya dilempar ke Ambon, Mbak. Oh. Di Ambon udah itu sampai waktu itu kesana saya ya. program Indonesia Bersinar juga nggak salah. Bersinar. Ya, yang di penanganan di dalam lapas-lapas narkotika. Setelah saya dibantu disekolahkan, langsung saya di magang. Saya bukan magang lagi, sudah dikontak situ, Pak. Dikontak sama BNN langsung. Iya. Oke. Prosesnya kan berarti sebenarnya ada pergolakan batin tadi ya. Karena Ada. kan merasa apa yang bisa saya lakukan gitu. Tapi Betul. ketika diberdayakan gitu apa yang dirasakan? Mempunyai Harapan, kebanggaan sih, Pak. gitu. Mempunyai harapan. Kan saya nggak punya cita-cita, Pak, menjadi pecandu. Iya. Saya inginnya pengen jadi anak Iya, baik, pengen iya. banggakan orang tua saya. Iya. Tapi karena saya kepleset dalam arti gini, Pak. Saya waktu itu masih SMP, 2007. Usia saya 15 tahun. SMP ya? SMP, Mbak, 2007. Waduh. Usia saya masih 15 atau 12 tahun itu. Nah, kesukaan saya itu bolos sekolah, Mbak. Ketika bolos ketemu sama teman-teman yang di warung-warung segala macam. Iya, Nah, kenal tuh sama rokok, dikirain rokok biasa, rupanya ganja. Nah, setelah itu makin lama kenal lingkungan yang lebih jauh, Ya. mulai namanya mencuri, namanya narkoba ini kan nggak murah, Efeknya Mbak. panjang ya memang Panjang, ya. Pak. Sampai dari narkoba ke perilaku kriminal gitu ya. Nah, Iya, itu. iya. Akhirnya setelah itu saya dipindahkan ke Pontianak, SMA di sini. Setelah SMA kuliah, tapi semenjak SMA itu dari SMP itu udah mulai kecanduan saya makin parah. Udah nggak bisa mengendalikan diri saya, Pak. Jadi inginnya pengen pakai terus tapi harganya mahal. Iya. Jadi akhirnya Jadi akhirnya pikiran untuk sekolah, untuk belajar itu udah Nggak nggak ada, ada. ya. Pengennya make, ngumpul. Sekolah itu cuman alat untuk mendapatkan uang dari orang tua. iya. Baik, dan akhirnya memang sekarang alhamdulillah sudah bisa ini ya
Kalau dulu 2014 saya direhabilitasi itu informasi tentang rehabilitasi sangat susah Mbak. Awalnya saya ditangkap sama polisi kan, ya, karena orang tua melapor anak saya gila katanya, mau bakar Oh, rumah. dilaporin orang tua. Orang tua Mbak, saya mau bakar Terima rumah. kasih Bapak Ibu ya. Saya sampai mau bakar rumah, minta sertifikat rumah, mau digadein Mbak. Saking nggak punya kontrol dirinya sampai segitunya. Akhirnya orang tua ngelapor ke polisi, Polres Sambas waktu itu diamankan, dibawa, dibujuk. Kalau mau masuk rehabilitasi dibelikan mobil gitu. Mindset saya saat itu Mak, ketika mau dibelikan mobil bukan untuk dipakai usaha taksi atau apa. Mau dijual lagi ya Mau kan? saya jual lagi jadikan bahan lagi. Sampai separah itu berarti ya memang Ya, efeknya ya. memang kalau bicara kecanduan itu, kalau tadi pertama mencuri itu pasti dilakukan. Ya. Kemudian nggak berani di rumah sendiri, kalau nggak berani di luar, dia ambil di rumah. Kriminalitas bisa dilakukan, bahkan sampai hal-hal yang di luar kemampuan kita, pikiran kita, sampai membunuh, bahkan merampok dan lain sebagainya itu dilakukan. Dan saat ini di Kalimantan Barat ini secara penelitian ada kurang lebih 16.700 pecandu narkoba. Jadi menjadi keprihatinan kita bersama, dan harapan kita juga dengan yayasan-yayasan yang ada bisa semakin berkembang juga semakin banyak, dan itulah tadi semua komponen harus bersatu padu bahu-membahu untuk bisa melakukan penyelamatan terhadap generasi muda Kalimantan Barat ini. Ini menjadi satu keprihatinan kita. Tadi contohnya beliau sudah bisa sampai ke luar negeri dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ada 75 orang ya kurang lebih ya. Iya. Ada 75 orang yang sedang dirawat oleh beliau. Ini satu hal yang luar biasa. Jadinya deh ya. Merehabilitasi para pecandu dan memegang mereka-mereka yang komunitas-komunitas ini yang untuk bisa hidup sebagaimana makhluk sosial yang lain. Itu yang sedang dilakukan oleh beliau-beliau berdua. Ini satu hal, mohon maaf, kalau pimpinan kami selalu bilang upahnya besar di surga. Insya Allah. Memang rehabilitasi tadi beliau berbasis agama, di sini therapeutic community, ada berbasis medis, ada berbasis sosial, berbasis adat dan lain sebagainya. Ini yang harus kita tumbuhkan, bisa ditumbuhkan bersama-sama di Kalimantan Barat ini. Kalau 1 tahun misalkan yang direhab itu 100 orang, kita bicara ada 16.000, itu masih membutuhkan 160 tahun. Ini kalau tidak ada pertumbuhan pecandu-pecandu baru. Dan saat ini yang di tempat beliau sedang direhab itu usianya ada yang 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun Iya, ya? Wow. sudah direhab, dan yang memprihatinkan pemakaian pertama sabu di usia 9 tahun. Ini menjadi keprihatinan kita. Iya, Dan ini yang harus benar-benar kita sebagai orang tua, sebagai saudara segala macam ya, kita harus benar-benar ayolah kita bersama-sama bisa menggelorakan gerakan-gerakan anti narkotika, mewujudkan Kalimantan bersinar, Kalimantan Barat bersinar, bersih daripada narkoba. Sama kebetulan pas dengan Pontianak juga bersinar juga. Iya. Kenapa BNN memberdayakan teman-teman yang waktu itu lagi direhab, Pak? Apakah mungkin karena kayak seperti Bang Rian ini kan sudah mengalami gitu ya. Dia paham banget gimana nanganin ketika ciri-cirinya. Kadang-kadang pecandu narkoba suka bohong juga gitu ya. Itu seperti itu nggak sih Pak sebenarnya? Jadi, tujuannya? Pertama kali metode rehabilitasi itu khususnya therapeutic community kan dikembangkan tahun 1955 di Dietop International yang dikelola oleh Monsignor O'Brien. Di sana pertama kali dikembangkan untuk rehabilitasi terkait dengan alkohol, kemudian berubah menjadi narkotika dan sebagainya, dan ternyata itu berhasil sehingga ini diadop oleh BNN. Dan di sini di Indonesia diadop oleh BNN dan juga beberapa yayasan yang lain. Dan di sini kita kembang terus dengan modifikasi dengan agama, dengan medis, dengan lain sebagainya kita komunikasikan. Dan ternyata akhirnya BNN ini menjadi level kedua di therapeutic community itu, di paling dalam inti ini yang adalah teman-teman seperti Mas Rian ini. Ya. Kami hanya sebagai fasilitator di lingkaran dua lah. Lingkaran pertama yang memulihkan teman-teman pecandu, karena tadi yang tahu persis ini lu bohong loh. Iya, saya sudah pernah tuh gitu. Belum kamu, saya duluan gitu. Kalau saya yang ngomong, Bapak kan belum pernah kenal. Makanya
Beliau-beliau itu di lingkaran pertama. Pengalaman. Dia udah pengalaman duluan ya. Iya. Ya, jadi Beliau-beliau teman-teman yang lain termasuk yang tadi yang sudah S2 itu sekarang jadi pegawai di BNN. Beliau yang ada di lingkaran pertama. Kemudian tenaga medis, tenaga dokter yang BNN yang ini ada di lingkaran keduanya. Jadi lingkaran intinya sebenarnya teman-teman yang pernah atau memakai narkotika yang sudah benar-benar paham dilatih sekali ya. juga mereka berarti ya. Sehingga gimana beliau kondisi bisa pulih, bisa mempertahankan diri, bisa dan lain sebagainya. Ini harapannya yang lain juga bisa mencontoh. saya bisa nih, kalian Iya. pasti bisa juga gitu ya. Iya. Kadang-kadang tuh harapan melihat orang yang lain bisa, oh berarti tumbuh harapan untuk mereka juga gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Bahkan kan beberapa yang sudah menjadi top manajemen di beberapa perusahaan pun kadang-kadang tidak berani ngomong juga. Padahal beliau pernah sebagai harapan kami, ayo juga Sebenarnya muncul ya, juga. iya Nah, ya Pak ya. karena tadi stigma tadi di negara kita kan masih di Iya. lingkungan kita masih cukup inilah. Nah sehingga mereka nggak muncul. Tapi saya bersyukur banyak yang muncul, termasuk ada pendeta yang di di Kalimantan Tengah itu dulu pecandu berat. Ya. Sekarang sudah merehab kurang lebih 2.000 orang. Dan beliau sekarang punya 3 cabang tempat rehabilitasi termasuk di Kalimantan Barat ini. Bersyukurnya adalah mereka merasa bahwa saya tidak ingin sembuh sendiri, mengajak Iya, orang-orang lain. untuk mengajak sembuh orang juga. lain itu. Iya. Beliau yang nggak pakai aja. Iya, melihat teman-temannya Melihat teman-temannya korban-korban korban ya. bergerak. Nah, itu luar biasa. Apalagi yang pemakai dan terus bergerak. Karena kadang-kadang justru kalau seperti Bang Asep ya Pak ya, mohon maaf ini di lingkungan seperti itu sebenarnya bisa tertarik malahan ya. Kalau sendiri kita justru keajak, ini justru Bang Asep yang pengen ngajak orang untuk ke arah yang lebih baik gitu ya. Nggak Karena- khawatir gitu kepengaruh gitu. Enggak. Oh enggak. Kuat imannya ya. Dari pondok. Mbak. Oh, imannya kuat gitu kan. Di via Facebook banyak yang menyapa kita, ini kita sapa dulu ya. Selamat malam untuk Pak Erwin Muharja, BNNP Kalbar, mantap katanya. Terima kasih. Bang Ferry Aprozak, Pro 1, mungkin semakin malam semakin keren ya. Terima kasih. Bang Dodi Junaidi, BNN Kalbar keren, semoga bisa tetap bersinergi bersama komunitas rehabilitasi dan memberikan support kepada mereka. Amin. Oke, terus ada Ibu Iren juga, jempolnya ada 4, terima kasih. Ada August Silviandi, Indonesia Bersinar, Nuna Niar Bersinar. Ada Sukses Kalimantan Barat menuju Indonesia Bersinar, semoga ada lagi tempat rehabilitasi gratis di Kalimantan Barat katanya. Nah, terus selamat kepada BNNP Kalbar atas kepeduliannya terhadap masyarakat Kalbar dalam menyelenggarakan pelatihan otomotif bersama Astra Motor di Kalimantan Barat. BNN Sintang juga ada ini, Indonesia Bersinar Koba. Semoga kegiatan pelatihan otomotif bagi program pasca rehabilitasi dapat diikuti juga oleh Pemda untuk masyarakat Kalbar. Berarti di daerah-daerah lain juga gitu ya. Makin bersinar BNNP Kalbar. Oke, terima kasih semua komen-komen positifnya di via Facebook kita. Nah, kemudian kita ke Bang Asep lagi. Ini Bang Asep kesulitan nggak waktu awal-awal mengajak teman-teman kan memang segala sesuatu yang tidak baik tuh lebih enak ya daripada segala sesuatu yang baik gitu kan banyak mau dapat pahala tuh nggak gampang gitu. Nah, itu gimana? Ya kesulitannya rata-rata mereka diajak itu berpikirnya nanti dimasukin penjara gitu kan, hanya dijebak gitu kan. Kesulitan itu, tapi ketika diyakinkan ayo kalau kamu berubah ya biasanya saya dengan sentuhan kolbu lah. Dengan sentuhan kolbu bahwa saya yakin setiap manusia itu pengen baik. Jadi ketika kita mampu menyentuh kolbunya dia ingin berubah, kita fasilitasi gitu. Apa sih strateginya supaya bisa menyentuh kalbu? Kalau misalnya saya aja yang ngajak ngobrol kan sepertinya tidak berpengaruh apa-apa gitu ya. Kalau Bang Asep gimana? Ada semacam majelis. Ada semacam majelis dulu, kita ada majelis, majelis zikir. Nah, majelis zikir diajak majelis zikir ketika kita berdoa, ingat dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita kepada orang tua, kepada keluarga. Nah, kalau udah berbicara kepada keluarga, orang tua bisa yang tersentuh. Nah, seperti itu tersentuh. Kan saya panggilnya Abah, saya banyak salah nih sama orang tua, sama keluarga. Saya begini. Ya udah kalau kamu berubah, ayo ikut saya. Sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam mereka tuh pengen berubah, cuma nggak tahu jalannya kemana mungkin ya. Siap. Oh, gitu. Sejauh ini kan akhirnya mereka juga membantu Abah ya tadi manggilnya. Akhirnya menjadi perpanjangan tangan Abah juga mereka sekarang ya. Akhirnya menjadi perpanjangan tangan ketika mereka ngisi ceramah di mana-mana itu kan. Mereka juga ayo siapa yang mau berubah diajak diarahkan.
Pertama diarahkan ke tempat beliau untuk bimbingan secara programnya, lalu spiritualnya di tempat saya. Seperti itu. Ada kesulitan nggak di masyarakatnya? Tanggapan. Iya. Tanggapan masyarakat. Responsnya gitu ya, responnya. gimana? Seperti Biasanya kesulitannya, dia kan pecandu begini-begini, Iya. masih belum percaya gitu kan. Ya itu saya sampaikan kepada teman-teman. Nah maka bangunlah kepercayaan bangun kembali kepercayaan masyarakat kepada kamu dengan kamu tunjukkan kamu sudah berubah. Seperti itu. Iya. Salah satunya berterima kasih juga kepada Kepala BNNP Kalbar, banyak program-program salah satunya Astra seperti ini, jadi memperdayakan seperti itu. Ya, luar biasa support dari Kepala BNNP Kalbar ini. Jadi ketika batinnya sudah diperbaiki, mereka juga harus punya skill gitu ya. Iya, skill itu. Wah, jadi paket komplit gitu insya Paket Allah ya. komplit. Yang paling susah adalah berubah itu gampang. Istiqomahnya ini loh. Gimana supaya menjaga mereka gitu? Untuk istiqomah itu kita ada pengajiannya rutin. Dikawal terus gitu ya. Pengajiannya tetap ya. rutin se-Kalimantan Barat ini kita rutin. Jadi setiap minggu itu ada. Setiap minggu itu ada, setiap minggu itu ada kegiatan, terus diisi lagi kegiatan-kegiatan masyarakat, gitu, kegiatan-kegiatan sosial gitu. Diajak lagi, yuk lihat yuk, gitu kan. Para pecandu itu saya ajak ke yatim piatu. Nah itu loh, lihat. Mereka nggak ada orang tuanya. Iya, kita seperti masih ini. lebih beruntung gitu ya. Kita beruntung lah seperti ini. Nah itu yang membuat mereka berubah gitu. Sehingga mereka pun ada keinginan untuk nolong orang. Setiap manusia ingin membantu orang lain, semuanya. Cuman ada kemampuan atau tidak kemampuan. Cuman hadir atau tidak hadir kemampuan itu. Hadir atau tidak hadir rasa inginnya itu. Ketika diperlihatkan kepada kenyataan tersentuh juga. Gitu kan. Apakah harus memang awalnya itu harus seimbang antara tadi disentuh batinnya dan juga perbaikan kondisi fisiknya, atau diisi rohaninya dulu nih, Bah jadi saya manggilnya. Tergantung daripada kebutuhan. kebutuhan. Ada yang di tempat saya batinnya udah nih, lalu ke program. Itu kan karena Nggak bisa sejalan batinnya gitu. udah tenang nih. Betul. Tapi saya nggak punya keahlian. Nah, ini bagian BNN gitu. bagian Bang Rian. Ya. Oke. Masing-masing orang itu punya spesifikasi khusus. Jadi saya cocoknya di agama dulu, saya cocoknya langsung di program dulu, ada yang saya cocoknya Sekalian dua-duanya di gitu. medis dulu, ada cocok di sosial. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang ini untuk langsung masuk ke wilayah itu. Jadi kita benar-benar pada saat assessment, pada saat konseling awal itu benar-benar kita lakukan yang namanya pendalaman kepada pribadi seorang ini, klien ini mau kemana sebenarnya yang diinginkan. Seperti kemarin yang baru saja ini dipaksa untuk ke agama, saya enggak mau, saya mau ke arah sini. Itu masing-masing punya ini. Iya. Punya apa namanya? keinginan tersendiri, keinginan ya. tersendiri. Ya. Jalurnya. Jalur takdir. Gimana supaya mereka tadi percaya begitu bahwa mereka ini akan diarahkan ke yang lebih baik, karena kan tadi ada yang sudah hopeless gitu, ada yang tadi merasa saya mau dibawa ke penjara nih gitu ya. Itu yang Menumbuhkan selalu kepercayaan. disampaikan oleh orang-orang khususnya mungkin ya bandar atau ataupun teman-teman mereka yang berpikiran ntar kamu di BNN pasti di penjara. Selalu itu disampaikan kemana-mana. Ntar kamu ke tempatnya Bang Rian ini nanti kamu juga akan diarahkan ke penjara. Dijebak aja gitu. Seperti tadi dijebak aja. Jangan percaya omongan mereka. Itu yang selalu disampaikan terus-menerus. Nah kita pun harus berjuang. Dari sinilah juga peran media, termasuk kami terima kasih dengan RRI yang malam ini memberikan kesempatan. Seluruh media idealnya juga mau memberikan hal yang sama kepada kami untuk bisa memberikan informasi sebanyak mungkin kepada masyarakat bahwasannya mereka pecandu yang sukarela untuk datang ke BNN, ke Polri, ke tempat-tempat rehabilitasi, rumah sakit, puskesmas dan lain tidak akan dipenjara. Itu yang harus benar-benar harus sampai ke telinga Menumbuhkan kepercayaan mereka. menunjukkan itu ya. kepercayaan mereka dan ya karena ini ada perang dua sisi kan. Betul. dua sisi, iya. Tarik menarik ya. Karena kalau satu pecandu hilang, itu pasarnya bandar hilang. Iya, betul. Hilang konsumen. Tapi sebenarnya tantangan juga untuk BNNP, kemudian teman-teman juga Abah dan juga Bang Rian ini ya menghadapi itu kan adalah hal yang bahaya ya sebenarnya. Itu merasa ada ketakutan tersendiri nggak sih, Bang Rian? Kalau dari saya, Mbak ya, mungkin karena saya udah mantan pelaku, Mbak. Jadi psikologis seorang pecandu itu saya tahu.
Jadi kadang kalau untuk pecandu sabu itu beda psikologisnya. Dia lebih ke ancaman-ancaman. Tapi untuk melakukan langsung kadang akal sehatnya masih berjalan. Masih ada takutnya. Yang membahayakan itu ketika kontrol dirinya udah hilang. Dia baru bisa berpikir tapi tetap melakukan. Ada yang seperti itu ya? Ada. Saya contohnya udah tahu ke rumah saya bakar. Ya kan? Lupa. Iya. Nah, selain itu pun Sekarang dia sudah bisa menertawakan diri sendiri ya. Kalau dulu tuh kayak iya aku kok gitu banget gitu. Saya tetangganya Bu, malah dulu dekat. Oh. Tahu persis. Saya yang bantu waktu bawa dia kayak ngelaporin ya. Saksi ini loh ya. Oke, jadi luar kalau biasa. memang saya lagi sakau itu kan emosional saya kambuh. Ya. Itu satu kampung heboh. Efeknya sampai Satu sekampung kampung, ya. satu kampung hebohnya. Nah, Bayangkan perasaan orang tua Anda melihatnya. iya, kalau sekarang itu saya lebih kesannya lucu, Mbak. Iya. Melihat pecandu-pecandu datang ngamuk-ngamuk kesannya lucu, bukan kesel, malah lucu. Oh, ini saya kayak dulu ini. Ya ampun aku dulu kayak gitu. Jadi niat bantu itu karena kita udah pernah merasakan betul. susahnya orang tua kita, susahnya masa depan saya seperti apa. Itu saya nggak mungkin tahu. yang tumbuh dalam hati supaya nggak ada lagi rian-rian berikutnya ya. Mudah-mudahan. Coba Oke. Maksudnya Rian yang dulu. Iya. Kalau kita kan nggak kebayang, Mbak. Generasi sekarang yang anak umur 9 tahun, Iya, 11 makanya. tahun, 10 tahun ke depan itu generasi penerus kita. Kalau mereka jadi dewan, jadi bupati, Iya. pecandu narkoba, perilaku seperti saya, Heeh. apa jadinya negeri kita, Mbak? Iya. Apa sejauh ini yang apa namanya Bang Rian berikan kepada teman-teman begitu yang menjadi apa namanya ya curhatan mereka begitu? Kalau untuk mereka Inginnya apa gitu ya? ketika masuk awal itu rata-rata nggak ada penyesalan apapun. Tapi di dalam rehabilitasi itu ada namanya konseling, ada namanya modalitas menggunakan MI, penggalian CBT, perilaku mereka segala macam. Setelah diberikan pemahaman itu baru mereka berpikir. Awalnya terpaksa, tapi seminggu atau 2 minggu kemudian mulai mereka menyesali. Ketika pemutusan zat itu, mereka mulai menyesali. Bang, saya merasa bersalah sama orang tua saya. Bang, saya menyesal menggadaikan motor saya. Jadi lebih lembut perasaannya. Bang, saya pengen bisa komunikasi lagi sama istri saya. Karena rata-rata yang masuk rehabilitasi itu mereka udah di fase kayak kalau orang kami bilang itu udah terantuk botol sakit, Mbak. Gimana? Udah terantuk botol sakit. Oh. Udah kejedot botol sakit. Oh iya. Sadarnya lama ya. Sadarnya lama. Jadi ketika itu terjadi, kita bukannya memutuskan harapan mereka, kita berikan harapan ini masih bisa kok. Kita lakukan konseling, kita panggil keluarganya, family dialog. Iya. Banyak cara yang bisa dilakukan. Nah, jadi yang prioritas mereka inginkan saat pertama kali menemukan penyesalan itu paling lebih ke komunikasi ke keluarga, pengen minta maaf. Nah, setelah itu baru mereka berpikir kedepannya saya mau jadi apa. Wah, luar biasa ya. Iya. Nah, itu kita alhamdulillah sekali dibantu sama BNN dengan program pelatihan ini, Mbak. Iya. Itu kami di yayasan sangat bersyukur nih. Mudah-mudahan dapat banyak bantuan. Kita yang ngantri itu ada 40 orang pengen dapat pelatihan. Jadi sebenarnya banyak keinginan mereka ya. Kemarin lah kita kasih 10 langsung daftar 40. Karena kita bagi-bagi dengan tempat yang lain kan Iya. supaya ya semuanya kebagian lah gitu. Baik. Aduh ini nggak berasa ya ngobrol-ngobrolnya ya. Sudah jam 9 malam. Mungkin terakhir ini apa yang ingin masing-masing disampaikan? Harapannya dan juga terutama dari BNNP himbauannya pada masyarakat kita. Apa yang disampaikan Pak? Silakan. Yang pasti kami berharap kepada masyarakat untuk tidak takut melapor kepada BNN, tidak takut rehabilitasi, dan juga jangan takut memberikan informasi apapun kepada BNN. Semua informasi yang diberikan itu tidak akan dikeluarkan kepada masyarakat, kepada siapapun, hanya untuk BNN, dan hanya akan dilakukan tindakan-tindakan kepada mereka yang sebagai pengedar, bandar, dan lain sebagainya. Untuk pecandu, datanglah ke BNN untuk direhabilitasi. Rehabilitasi di BNN gratis, tidak dipungut biaya apapun, dan harapannya juga kepada seluruh stakeholder yang ada, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan juga swasta, serta komponen masyarakat, budaya, adat, dan lain sebagainya bisa bersama-sama dengan BNN untuk menekan penyalahgunaan dan beredar gelap narkotika yang ada di Kalimantan Barat. Itu yang kami harapkan, dan harapan juga IBM yang sudah dibentuk oleh BNN akan bisa tumbuh dan berkembang. Tadi juga ada relawan penggiat anti narkotika, sehingga benar-benar nanti dengan adanya relawan dan penggiat serta IBM ini akan bisa bersama-sama dengan BNN berjuang untuk menekan penyalahgunaan dan beredar gelap narkotika di Kalimantan Barat ini, mewujudkan Kalimantan
Barat bersinar, bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ya, karena seperti disampaikan tadi bahwa kita tidak tahu nih siapa yang akan kena ya, entah mungkin saudara kita, anak-anak kita, mudah-mudahan tidak ya Pak ya. Abah silakan. Saya berterima kasih dan sangat apresiasi sekali ya kepada BNN dengan adanya program Pasca Rehab. Nah, karena program Pasca Rehab inilah yang menjadi kendala dari kami ya. Iya. Ketika ada dari BNN ada Pasca Rehab, dengan adanya pelatihan-pelatihan itu kami sangat bersyukur dan berharap jangan dibiarkan BNN berjuang sendiri gitulah. Tolong dibantu dengan dinas-dinas lain juga gitu kan, dengan perusahaan-perusahaan lain untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan kalau kelanjutannya bisa menerima teman-teman yang sudah direhab agar mereka bisa berkarya. Mungkin dari saya seperti itu aja. Baik, terima kasih. Terima kasih saya kepada pas program Bapak. Terima kasih. Itu Support ya. problema kami sebenarnya itu kan. Curhat nih langsung nih. Udah terjawab sebagian. Ya, Bang Rian silakan. Oke, kalau saya pribadi sih Mbak lebih ke kalau saya kan lebih suka baca-baca berita kadang. Ini di kampung B, ini nggak ada penangkapan itu segala macam. Selalu menyalahkan oknum, Mbak. Jadi sebenarnya itu nggak bisa cuman mengandalin polisi, ngandalin BNN, ngandalin kita yayasan untuk penanganan ke narkoba. Wah ini udah digaji negara, ini udah harus ini. Nggak bisa. Kalau misalkan masyarakatnya sendiri nggak sadar dengan lingkungannya bahaya, nggak mau melaporkan, gimana kita mau bantunya gitu. Ya jadi lebih jangan takut untuk berperan aktif, sama-sama kita perangi narkoba. Kita sama-sama menyelamatkan generasi kita. Kita ciptakan lingkungan kita untuk bersih narkoba itu tadi. Kalau enggak kita siapa lagi? Okay. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Kapan lagi? Maafkan aku yang dulu ya Bang Rian. Siapa sangka sekarang dia seperti ini gitu ya. Dulu bagaimana? Abah mau bakar rumah ya? Abah saksi ini ya. Penebusan dosa. Iya, alhamdulillah ya. Pengennya banyak yang seperti Bang Rian nanti ke depannya yang membantu tugas BNN. Abah juga yang menyentuh secara batiniahnya begitu, didukung sama BNN juga tentunya Pak ya. Ini teman-teman seperti ini memang harus dibudidayakan ya. Aset ini bener ya. Bersatu padu Mbak. Bersatu padu betul bersama-sama. Kami juga sebagai media menyampaikan terus begitu Terima kasih. informasi-informasinya begitu ya. Baik. Terima kasih sekali lagi semuanya. Sukses. Terima kasih malam-malam ini sudah hadir ya. Mudah-mudahan juga menginspirasi semua yang di luar sana untuk lebih peduli lagi tadi ya. Tidak perlu takut karena BNN juga tadi sudah menjamin. Mungkin banyak tadi yang punya ketidakpedulian padahal kita tidak tahu siapa di sekitar kita yang bisa kena begitu ya. Mudah-mudahan tadi bisa mewujudkan Indonesia bersinar. Amin ya. Kalbar bersinar dulu. Kalbar bersinar. Oh ya, Kalbar bersinar.